Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2938. Sejujurnya, kami juga telah menyelidiki selama periode ini, tetapi ada beberapa area terlarang di Tianyuan yang tidak dapat kami masuki. Oleh karena itu, kami tidak dapat menemukan informasi apapun. Xiao Jiu menghela napas. Di Tianyuan, nama Lingqi tidak pernah disebutkan. Sulit untuk mencari tahu tentang masalah ini. Meninggal. Mata Lin Yan dingin, ini tidak mungkin. Jika Lingqi mati, bagaimana Nanhai bisa menyerah? Sekarang, mendengarkan kata-kata Xiao Jiu, Lin Yan semakin dekat dengan kebenaran. Semuanya sebelumnya hanyalah rumor. Lingqi sebenarnya membunuh banyak siswa. Zilan di halaman Anda hampir dipukuli oleh Su Chen. Lingqi menyelamatkannya. Saat itu, mereka bertarung. Dikatakan bahwa tidak butuh waktu lama sebelum wakil presiden membujuk mereka untuk pergi. Kemudian, itu tentang persidangan. Lingqi dan Su Chen pasti bertarung dalam persidangan. Setelah pertempuran itu, Su Chen mengasingkan diri. Beberapa orang mengatakan bahwa Su Chen mengalahkan Lingqi dan juga terluka parah. Lin Yan mencibir. Hanya mengandalkan Su Chen. Juga memenuhi syarat. Lingqi memiliki warisan yang luar biasa. Dia memiliki fisik yang sangat kuat. Dia juga mewarisi warisan Laut Selatan. Dia takut dia telah menembus alam, Kaisar, Surgawi. Bahkan jika dia bertemu denganku, dia tidak akan jauh lebih rendah. Bagaimana dengan Su Chen? Dia akan ditekan dalam 100 gerakan. Bagaimana dia bisa melawan Lingqi? Namun, Xiao Wei dan Xiao Jiu tidak tahu banyak. Setelah beberapa saat, Xiao Wei dan Xiao Jiu juga kembali. Lin Yan menghela napas. Tanah percobaan. Namun, ada cara lain. Jika kau menemukan tanah percobaan, kau mungkin bisa melihat beberapa petunjuk. Sayangnya, tanah percobaan telah diblokir. Itu hanya bisa dibuka oleh kekuatan yang kuat. Dia ingin mencari tahu siapa yang mengincar Lingqi di Tianyuan ini. Mereka yang berani mengincar Lingqi akan mati. Tidak peduli siapa itu. Bas. Pada saat ini, suara dengungan terdengar. Itu adalah napas pedang Tian Xuan. Di bawah malam, pedang Tian Xuan keluar dari Wuji Xuanyu dan langsung menuju ke kejauhan. Lin Yan berkonsentrasi dan segera menyusul. Selain menemukan keberadaan Lingqi, ada hal lain ketika masuk ke sini. Ini untuk pedang Tian Xuan. Pedang ini memiliki kekurangan. Tubuh pedangnya tidak lagi utuh dan tersebar di seluruh dunia. Sekarang, pedang Tian Xuan seharusnya merasakan bagian dari tubuh pedang yang dulu, lalu terbang menjauh. Lin Yan bergerak dan menampilkan teknik pembunuhan abadi jimat Tian Xuan. Ia menyembunyikan dirinya dan pedang Tian Xuan dalam kegelapan. Pada saat ini, pedang itu langsung menuju ke suatu tempat di Tianyuan. Di sana, cahaya redup. Bahkan ada penghalang yang berkedip, dan di bawahnya tertulis Tanah Terlarang Tianyuan. Ini sebenarnya tempat terlarang. Jangan masuk. Namun pedang Tian Xuan langsung menuju ke tempat ini. Lin Yan berkonsentrasi dan menatap penghalang itu. Napas di tubuhnya mengembun, lalu mengembun menjadi sebuah rune. Namun, ia tidak bisa memasukinya sama sekali. Bahkan pedang Tian Xuan pun tidak bisa memotongnya. Penghalang ini terlalu kuat. Sepertinya ini satu-satunya jalan. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan memadatkan jimat Tiangen di dahinya. Sebagai Master Tiangeng, ia bisa menjelajahi seluruh dunia. Jika ia masih tidak bisa masuk dalam kondisi ini, maka Lin Yan tidak punya pilihan lain. Bas. Namun, di bawah rune ini, sebuah pintu muncul di penghalang. Lin Yan langsung melangkah masuk. Boom! Ketika Lin Yan masuk, sebuah raungan terdengar dari salah satu sisi Tianyuan. Siapa yang telah memasuki Tianyuan? Tanah terlarang. Suara ini bergema di seluruh Tianyuan. Apa? Seseorang telah melangkah ke tanah terlarang Tianyuan. Apakah ini mencari kematian? Tanah terlarang Tianyuan penuh dengan bahaya. Sekali melangkah, kau akan mati. Mungkinkah wakil presiden Tianyuan atau presiden cabang yang memaksa masuk? Swiss, Swiss, Swiss. Malam itu, di Tianyuan, semua presiden atau wakil presiden cabang, dan bahkan para dosen, datang dan berkumpul di sebuah alun-alun. Bukan salah satu dari kami, tetapi di Aken Tianyuan, para budak Tianyuan, atau bahkan para siswa. Lihat, tanah terlarang Tianyuan tidak boleh dimasuki. Ini adalah perintah Tianyuan. Begitu kau masuk, kau akan dihukum berat. Terlebih lagi, bahaya di dalamnya sangat mengerikan. Disebut tanah terlarang, meskipun tidak sebaik tanah terlarang hidup dan mati, tetapi sangat menakutkan.
Ada banyak makhluk di dalamnya yang telah ada selama 2 juta tahun. Jika mereka dibebaskan, itu tak terbayangkan. Sekarang, bahkan Presiden Tianyuan telah khawatir. Selama bertahun-tahun, bahkan Huoda dan yang lainnya belum pernah melihat dekan Tianyuan. Bahkan, mereka belum pernah mendengar suaranya. Sekarang, mereka akhirnya melihatnya dari jauh. Dia berpakaian putih, tetapi wajahnya sulit dilihat dengan jelas. Auranya tertahan, dan mereka tidak tahu di alam mana dia berada. Untuk menjadi dekan Tianyuan, alamnya harus sangat tinggi. Di setiap era besar, seorang dekan akan muncul. Tidak ada yang tahu bagaimana memilihnya. Di era besar ini, mereka tidak tahu siapa dekannya. Singkatnya, semuanya adalah misteri. Hanya saja dekan tidak peduli dengan hal-hal ini. Semuanya dilakukan oleh wakil dekan. Dekan tampaknya memiliki hal-halnya sendiri untuk dilakukan. Tetapi hari ini, dekan keluar. Dapat dilihat bahwa masalah ini sangat besar. Di daerah terlarang Tianyuan, mata Lin Yan terfokus. Di sini, sunyi, bahkan gelap, dan tempat itu dipenuhi dengan napas tua. Pohon-pohon kuno, bahkan akarnya, seperti cakar naga, mencengkeram tanah. Rimpangnya setebal batu kilangan besar. Wow! Ada dengungan kuno di dalam, dan mustahil untuk mengetahui makhluk apa itu. Tapi kemudian, sunyi lagi. Tidak ada burung yang terbang, apalagi binatang buas. Keheningan itu begitu menakutkan sehingga membuat orang merasa seperti berada di Netherworld. Tempat macam apa ini? Mengapa ada tempat terlarang seperti itu di Tianyuan? Ini benar-benar berbeda dari pemandangan di Tianyuan, yang dipenuhi dengan napas langit dan bumi dan atmosfer kuno. Di sini, roh jahat itu kuat dan mati. Crash! Tiba-tiba, ada suara rantai lain, yang bergema di langit. Suara ini membuat orang berdebar-debar. Rasanya seperti datang dari dunia bawah kuno, begitu menyeramkan sehingga bahkan jiwa pun gemetar. Wus! Namun, pedang Tianxuan langsung menuju ke bagian terdalamnya. Lin Yan berkonsentrasi dan mengikutinya. Adapun segala sesuatu di sekitarnya, dia tidak punya waktu untuk melihat. Entah berapa lama, pedang Tianxuan akhirnya berhenti. Di sini, seolah tak ada konsep waktu. Kemudian, sebuah napas menghampirinya. Sesosok mayat yang mengenakan pakaian kuno dan topi melompat keluar, lalu menatap Lin Yan dengan senyum di wajahnya. Dalam kegelapan ini, di hutan yang dikelilingi pepohonan kuno, senyum ini begitu menakutkan. Wus! Kemudian, dia tiba-tiba melompat dan langsung menghampiri Lin Yan. Iblis kuno itu bangkit kembali. Pada saat yang sama, di kedalaman, terdengar suara yang sulit didengar dengan jelas. Dimanapun ini, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Lin Yan mengumpulkan kekuatannya dan langsung mengeluarkan lampu kuno saat ini, lalu mengaktifkan api langit untuk membakarnya.